siang. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami di mata kuliah Edupreneurship. Sebelum kami mempresentasikan ide bisnis kami, pertama-tama kami perkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Elizabeth Kadimalo dengan NIM 221804. Saya atas nama Maria Hijau dengan NIM 22200001 sebagai anggota. Saya atas nama Angelia Mangimude NIM 2216-076 sebagai anggota. Saya atas nama Arni Cerambu Matama dengan NIM 22160-073 sebagai anggota. Saya atas nama Yani Karirihara dengan NIM 2216025 sebagai anggota. Jadi baik, di sini ada pun judul ide bisnis kami, bimbingan belajar atau rumah kita. Yang menjadi latar belakang dari bimbingan belajar kami yaitu belajar merupakan suatu kewajiban bagi seseorang siswa. Namun belajar tidak selamanya wajar, kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. Kadang bisa dengan cepat menangkap materi yang disampaikan guru, tapi kadang juga susah untuk menangkap materi. Semuanya itu juga berhubungan dengan semangat siswa. Bimbingan belajar lebih menekankan dalam membina siswa dalam perkembangan pribadi, sosial, psikologi yang didasar pada kenyataan yang dihadapi siswa, sehingga memerlukan bantuan tenaga profesional yaitu guru pembimbing. Kita masuk di pembahasan yaitu pengertian bimbingan belajar. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan membantu individu untuk lebih dapat mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Arnike. Adapun yang menjadi visi misi bimbingan belajar. Misinya dia itu menjadi lembaga bimbingan belajar profesional, unggul, terpercaya, terpadu. Yang menjadi misinya itu yang pertama, mewujudkan bimbel atau rumah kita yang berskala nasional dan kebanggaan masyarakat. Yang kedua itu menerapkan gapusing atau gampang, unik, asik, dan menyenangkan. Yang ketiga itu mendidik siswa menuju prestasi puncak berbasis pembinaan untuk melahirkan dan berbudi dan berprestasi di tingkat lokal atau nasional. Adapun yang menjadi alasan memilih usaha bimbel, yang pertama itu karena pendidikan merupakan kebutuhan utama. Pelajaran siswa semakin terasa sulit dan juga ditambahkan kesibukan para orang tua. Dengan hadirnya lembaga bimbel di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi atas masalah tersebut. Yang kedua itu modal usaha. Modal untuk membuka usaha bimbingan belajar. Bimbingan dimulai dari modal yang cukup, yang terjangkau. Yang ketiga itu pangsa pasar luas dikarenakan usaha bimbel bisa dibuka dari tingkat SMP. Yang ketiga itu mudah dijalankan karena tidak rumit dalam menjalankan usaha bimbingan belajar. Yang penting ada tempat belajar, guru, dan siswa. Yang kelima, usaha yang bermanfaat karena tanpa disadari di dalam pengelola usaha bimbel sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan bimbingan belajar. Yang pertama itu ada mencari cara-cara belajar yang efisien dan efektif. Yang kedua, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi. Yang keempat, membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian. Yang kelima, memilih suatu bidang studi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan cita-cita, sesuai kondisi fisik atau kesehatan. Yang keenam, menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang ketujuh, menentukan pembagian waktu. Yang kedelapan, memilih pelajaran baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Kita masuk di fungsi bimbingan belajar. Nah, di fungsi bimbingan belajar ini ada 7. Yang pertama itu pemahaman.
yang kedua preventif, yang ketiga pengembangan, yang keempat perbaikan, yang kelima penyaluran, yang keenam adaptasi, dan yang ketujuh penyesuaian. Masuk di etika bisnis. Nah, etika bisnis itu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika juga, bisnis setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Nah, dalam etika bisnis bimbel rumah kita, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok bisnis yang ada dalam bimbel tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis bimbel. Nah, etika bisnis untuk anak kurang mampu. Di dalam bisnis bimbingan belajar rumah kita, ini semua siswa yang ingin menambah pendidikan dalam bimbel rumah kita mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk menambah pengetahuan mereka. Untuk orang tua yang kondisi ekonominya sangat terbatas dan ingin tetap mendaftar anak-anaknya di bimbel rumah kita, maka bisa melakukan pendaftaran gratis. Namun, jika ingin mendapatkan materi pembelajaran dan soal yang lengkap, orang tua dapat melakukan pendaftaran program berbayar, namun biaya pendaftarannya pun lebih rendah dari biaya pendaftaran orang tua yang ekonominya cukup. Termasuk di aspek-aspek bimbingan itu ada 5. Yang pertama itu keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua itu ketercepatannya dalam belajar, yaitu keadaan anak yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga itu sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan anak yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan anak yang kurang bersemangat. Yang kelima, bersikap dan keterbiasaan buruk dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang suka menunda tugas-tugas yang diberikan seorang guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Adapun strategi pemasaran itu ada 5. Yang pertama, pastikan bahwa sudah memperkirakan lokasi yang tepat untuk promosi. Yang kedua, gunakan metode promosi yang tepat jika perlu. Dapat mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi. Yang ketiga itu pasang iklan di berbagai jejaring sosial atau situs yang berkaitan dengan sebuah pendidikan dan keluarga. Yang keempat itu siapkan jadwal. Jika sudah mengetahui jadwal mengenai pameran pendidikan bisnis, siapkan tempat yang cocok dan tempat sangat strategis untuk mempromosikan bisnis bimbel yang dijalankan. Yang kelima itu, jika mempunyai metode mengajar khusus yang sudah dikembangkan sebagai bagian dari sebuah layanan unit dari bisnis bimbel, maka jadikan hal itu sebagai poin unggulan dan strategi promosi. Adapun aspek pemasaran itu, yang pertama, target konsumen. Dalam masa awal pendirian bimbel rumah kita, menargetkan konsumen sekolah SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dengan target jumlah siswa tahun awal berdiri sebagai berikut, yaitu nama paket reguler SMP atau sederajat, dia kelas 7 jumlahnya 10 orang, kelas 8 juga 10, kelas 9 juga 10, jumlah kelasnya 3. Jadi total semua itu ada 3 kelas, jumlahnya 10. Selain itu, pemasaran akan dilakukan juga di beberapa tempat atau rumah yang ada di wilayah dekat dengan bimbel rumah kita. Bauran pemasaran, produk bimbel tersedia dalam bentuk jasa bimbel dengan paket belajar yang bervariasi. Berikut uraian singkat terkait pada yang terdapat di bimbel rumah kita. Yang pertama itu paket reguler SMP sederajat, kelas SMP kelas 7, SMP kelas 8, dan SMP kelas 3. Paket penilaian pembelajaran itu untuk khusus matematika. Keunggulan produk tim bimbel rumah kita bukan hanya terkait paket belajar yang dipilih oleh para siswa, tapi mereka juga dapat menikmati fasilitas seperti yang pertama itu gratis training, motivasi, dan virtual yang diadakan setiap minggu bagi semua siswa, selalu
termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar dengan tidak melupakan nilai-nilai spiritualisme. Kedua itu gratis refreshing bersama ke tempat wisata setiap 1 bulan sekali. Ketiga, hadiah bagi siswa yang mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya secara berturut-turut selama mengikuti bangku sekolah tingkat SMP, harapannya dapat menjadi motivasi bagi siswa lain. Yang keempat, para pengajar yang profesional. Yang kelima, modul belajar yang menarik, praktis dan mudah dipahami dengan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Adapun biaya pendaftaran belajar itu berikut merupakan biaya yang ditetapkan untuk para siswa yang dibimbing di bimbel rumah kita. 6 paket itu reguler SMP sederajat, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 mata pelajaran itu matematika. Biaya pendaftaran untuk kelas 7 itu 50.000, biaya per bulannya itu 100.000, total biaya setahun 1.250.000. Untuk kelas 8 itu mata pelajarannya matematika, biaya pendaftaran 55.000, biaya bimbingan per bulan itu 105.000, total biaya 1 tahun 1.315.000. Untuk kelas 9 matematika, nah pelajaran itu matematika, biaya pendaftarannya 60, biaya bimbingan per bulan itu 110.000, total biaya 1 tahunnya itu 1.380.000. Jadwal bimbingan rumah kita itu tahun ajaran 2022 dan 2023. Kelas 7 itu hari Senin, jumlah kelas jam pertama waktu dari jam 3 sampai jam 4.30. Kelas 8 dari jam 3 sampai jam 4.30. Hari Rabu untuk kelas 3 itu dari jam 3 sampai 4.30 juga. Ini mata bimbingan atau guru sebagai pendidik itu untuk kelas 7 Marheni dan yang kedua Yane, untuk kelas 8 itu Angel, yang kedua Lucia, yang ketiga itu untuk kelas 9 Elizabeth, dan yang kedua Arnica. Adapun yang menjadi analisis risiko usaha, berikut merupakan hal-hal yang diperkirakan akan menjadi gangguan dalam pelaksanaan investasi. Yang pertama itu kekurangan siswa pada bulan-bulan awal berdirinya bimbel atau rumah kita. Yang kedua itu tenaga pengajar yang perlu dibimbing dalam jangka 2 bulan sehingga menambahkan biaya dan menghambat proses. Yang menjadi antisipasi risiko usaha itu merupakan cara untuk mengantisipasi sebagai hal risiko usaha yang telah disebutkan. Yang pertama itu memaksimalkan pemasaran jauh sebelum bimbel atau rumah kita didirikan dengan berbagai bauran promosi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu memfilter tenaga pengajar sehingga menghasilkan tenaga pengajar yang profesional dan tidak perlu dibimbing lagi. Yang berikut itu kita masuk pada aspek keuangan. Di aspek keuangan itu yang pertama rancangan kebutuhan dana bimbel atau rumah kita. Perencanaan yang matang dalam memutuskan sumber modal yang akan digunakan dalam usaha bimbel rumah kita adalah modal patungan kelompok. Adapun modal patungannya yaitu pengeluaran modal awal terdiri dari fasilitas. Di dalam fasilitas itu terbagi dalam ruang kelas yaitu 3 ruangan, papan tulis 1 kali 150, alat tulis 100. Jadi pengeluaran untuk fasilitas itu sejumlah 250.000. Yang kedua itu marketing. Di dalam marketing mempunyai bagian. Yang pertama itu brosur 100 lembar kali 1.000 sama dengan Rp100.000, dan yang kedua itu spanduk 2 kali 150 itu sama dengan Rp300.000. Jadi pengeluaran untuk marketing sejumlah Rp400.000. Yang ketiga itu akademik. Di dalam akademik mempunyai bagian yaitu yang pertama formulir 200 kali 1.000 sama dengan Rp200.000. Yang kedua itu modal belajar 25 kali Rp100.000 sama dengan Rp2.500. Yang berikut itu
stempel lembaga 2 kali 35.000 sama dengan 700.000 rupiah. Jadi pengeluaran untuk akademik sebanyak 2.770.000 rupiah. Jadi pembayaran untuk modal awal sejumlah 3.420.000 rupiah. Yang kedua itu pengeluaran rutin bulanan, di mana ada listrik dengan jumlah 100.000, alat tulis dengan jumlah 50.000 rupiah dan total 150.000 rupiah. Nah, adapun gaji tenaga guru bimbingan belajar rumah kita, setiap tenaga guru bimbingan belajar rumah kita mempunyai gaji yang harus diterima dalam setiap bulan kerja. Besaran gaji yang harus diterima setiap tenaga guru bimbingan belajar rumah kita dalam setiap 1 bulan masa kerja adalah senilai 750.000 rupiah. Jadi jumlah dana pengeluaran gaji tenaga guru bimbingan belajar rumah kita dalam setiap bulan masa kerja adalah perhitungannya sebagai berikut. 750.000 rupiah kali jumlah tenaga guru bimbingan belajar rumah kita. 750.000 rupiah kali 6 orang. Jadi sama dengan 4.500.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran gaji guru bimbingan belajar rumah kita dalam setiap bulan masa kerja adalah senilai 4.500.000 rupiah. Adapun tabel gaji tenaga pendidik atau guru. Nama guru pendidik, jumlah upah atau gaji per bulan yang pertama itu Yani Kariwihara dengan jumlah gaji 750.000 rupiah, Lucia Takanjaji dengan jumlah gaji 750.000 rupiah, Elizabeth Kadimalo dengan jumlah gaji 750.000 rupiah, Angelia Mangimude dengan gaji 750.000 rupiah, dan Arnice Rambu Humbatamar dengan gaji 750.000 rupiah, Marheni Putri Jawa dengan gaji 750.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 4.500.000 rupiah. Adapun kelebihan dan kekurangan usaha bimbingan belajar. Kelebihan usaha bimbel yaitu yang pertama, target pasar selalu ada. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, waktu dan tempat sangat fleksibel dan kondusif. Yang keempat, usaha yang dimiliki potensi jangka panjang. Yang kelima, sebagai tambahan penghasilan di masa pandemi. Yang keenam, sebagai amal jariah melalui dunia usaha. Adapun kekurangan usaha bimbingan belajar, yang pertama itu persaingan sesama usaha bimbingan belajar. Yang kedua itu modal awal yang diperlukan tidaklah sedikit. Yang ketiga itu tantangan mencari pelanggan untuk pemula. Dan yang berikut itu adapun untuk mengatasi kelemahan yang bagian 1 dan 3 kami menggunakan strategi. Yang pertama promosi, yang kedua strategi belajar mengajar, yang ketiga kualitas. Kelemahan yang kedua itu kurangi biaya dari modal awal yang ditargetkan untuk mengirit biaya, tetapi dalam artian kita membuat bimbel dengan semenarik mungkin agar para pelanggan bisa tertarik dalam rumah bersama atau bimbingan belajar yang kita buat. Adapun struktur organisasinya yaitu yang pertama kepala bimbel atas nama Elizabeth Kadimalo, yang kedua itu wakil bimbel Angelia Mangimude, yang ketiga itu bendahara Arnice Rambu Humbatamar, dan yang menjadi pendidik adalah yang pertama Yani Kariwihara, yang kedua Lucia Takanjanji, yang ketiga Elizabeth Kadimalo, yang keempat Angelia Mangimude, yang kelima Arnice Rambu Humbatamar. Yang keenam itu Marheni Putri Jawa. Adapun kesimpulan dari ide bisnis kami yaitu pengertian bimbingan belajar. Bimbingan membantu individu untuk lebih mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Dan dalam bimbingan belajar terdapat bagian-bagian penting yang berupa visi dan misi, tujuan bimbingan belajar, fungsi bimbingan belajar, aspek-aspek bimbingan belajar, alasan untuk memilih usaha bimbel, strategi pemasaran, aspek-aspek pemasaran, dan aspek keuangan bimbingan belajar. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi ide bisnis kami. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shalom dan terima kasih.